Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada subuh kali ini kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat adalah salat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la'atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Beliaulah yang telah bersabda, man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama bi nisfil lail. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ. Barang siapa yang melakukan salat isya bersama jamaah, maka pahalanya atau seakan-akan dia melakukan salat setengah malam penuh. Dan barang siapa yang melakukan salat subuh bersama jamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan salat satu malam penuh. Dan beliau pula yang telah bersabda, man shalla subha fi jama'atin ثم جلس يذكر الله عز وجل في مصلاه فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين فله أجر حجة أو عمرة تامة. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat salatnya tersebut, di masjidnya tersebut, mengingat Allah Jalla wa'ala, berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kata para ulama bahawa majelis ilmu agama merupakan a'zamu majalis zikir, merupakan majelis zikir yang paling mulia. Kemudian tatkala matahari telah terbit, dia pun melakukan salat sebanyak 2 rakaat yang diistilahkan oleh para ulama salatul syuruq atau salatul isyraq. Dinamakan syuruq atau isyraq karena saat itu cahaya matahari sudah mulai memancar. Syuruq artinya pancaran. Orang yang seperti itu, kata Nabi SAW, falahu ajru hajjatin aw umrah tamah. Maka baginya pahala haji atau umrah sempurna dan sempurna. Mungkin ada yang berkata, kenapa begitu besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukan amalan tersebut? Padahal amalan tersebut sekilas kalau kita melihatnya adalah amalan yang kecil, amalan yang ringan. Maka jawabannya, sungguh itu bukanlah amalan yang ringan. Andai kata bukan karena taufik dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, tiada satupun di antara kita yang mampu menjaga dan memeliharanya. Tiada satupun di antara kita yang mampu menjaga dan memeliharakannya. Enggak mudah salat syuruq itu. Apalagi kalau kita berada di sebuah lingkungan, di dalam sebuah masjid yang rata-rata jamaah, ya begitu selesai salat berzikir sebentar, rata-rata pada pulang. Maka ada yang momen seperti ini, majelis ilmu agama setelah salat subuh. Ini salah satu dari sebab yang akan membantu dan memudahkan kita menjaga atau melakukan salat
syuruk ya. Kalau nggak ada kajian, mampu menunggu salat syuruk? Amat sulit dan berat. Hah? Apalagi di hari-hari libur, antum selesai salat subuh, nunggu 1 jam sampai syuruk. Di saat sedang menunggu masuknya waktu salat syuruk, udah masuk SMS atau WA, bro ngopi. Kami udah pada di sini semuanya, tinggal antum yang belum datang. Atau acara lainnya, sungguh amat berat. Dan itu kaidah ya, suatu amalan terkadang nampaknya mudah, ringan, kecil, tetapi kok pahalanya begitu besar. Pahalanya amat tinggi. Maka kalau kita mau mengkaji dan memperhatikannya, maka akan kita dapatkan bahwa amalan tersebut adalah amalan yang sangat berat. Sebagai contoh, Imam San'ani ketika menyampaikan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang berbunyi sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Jalla wa Ala semata. Di antaranya kan Nabi sebutkan rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah. Kata beliau tuh, pernah terbesit di dalam hatiku, kenapa ya pahalanya besar banget, besar sekali untuk orang yang melakukan amalan yang sekilas dia adalah amalan yang kecil dan ringan, yaitu saling cinta mencintai karena Allah. Rupanya setelah aku pelajari, setelah aku cermati, bahwa amalan tersebut bukanlah amalan yang mudah, bukanlah amalan yang ringan. Mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, bertemu karena Allah dan berkumpul karena Allah. Itu rupanya bukan amalan yang mudah dan ringan. Demikian pula salat syuruk. Ketika kita mendengar pahala menjaga salat syuruk yang begitu besar, mungkin terbesit di hati kita, kok bisa sebesar itu pahalanya, pada amalannya kecil aja, cuma salat 2 rakaat setelah syuruk, setelah terbitnya matahari. Maka demi Allah Jalla wa Ala, kalau kita mencermati dan merenunginya, itu bukanlah amalan yang mudah ya. Bukanlah amalan yang mudah. Amalan yang sulit. Menetap di tempat salat atau masjid yang kita salat subuh di dalamnya, berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia sembari menunggu masuknya waktu salat syuruk, sehingga dia mendapatkan pahala seperti yang beliau sabdakan tersebut, falahu hajjatin aw umrah tamah. Baginya pahala haji atau umrah sempurna dan sempurna. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki atau membahas materi yang telah kita angkat, saya ingin tahu terlebih dahulu jam berapa masuk waktu syuruk kita di sini. 5.37. Baik. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Hadis ini kalau kita membuka Sahih Bukhari akan kita dapatkan pada kitab Al-I'tisam. Al-I'tisam wa Tamassuk bis Sunnah. Bahwa di masa itu ada seorang lelaki yang kana syuja'an. Ma taraka aduwan illa dharabahu bisayfi. Tidaklah dia mendapatkan seorang musuh melainkan dia tebas dengan pedangnya.
Di medan perang dia selalu terdepan. Orang yang sangat pemberani. Seorang yang sangat berani. Maka para sahabat pun memujinya. Karena keberanian dia di medan jihad. Apalagi jihad di masa Nabi SAW. Bukanlah jihad yang mudah jemaah. Orang yang berani di medan perang masa sekarang belum tentu berani di masa Nabi SAW. Berperang di tengah-tengah padang pasir, tangan kosong lawan tangan kosong. Panah dengan panah, tombak dengan tombak, pedang dengan pedang. Ya. Secara langsung. Berhadapan langsung. Melihat betapa beraninya dia dan betapa semangatnya dia di medan jihad, maka para sahabat pun memujinya. Sedangkan Nabi SAW justru menyatakan huwa finnar, dia di dalam neraka. Mendengar sabda Nabi SAW tersebut, para sahabat pun terkejut. Ini orang sangat berani dan semangat di medan jihad. Semangat dan berani di medan jihad ini sebuah keutamaan yang sangat besar jemaah. Maka orang yang lari di medan perang pun sangat besar dosanya, ya kan? Wa may yawallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ancaman dari Allah yang begitu besar terhadap orang yang mundur di medan perang. Medan jihad yang syar'i ya. Jangan demonstrasi dikatakan jihad hanya bermodal takbir Allahu Akbar. Kalau bermodal Allahu Akbar suatu aksi menjadi jihad, maling ayam juga bisa mah. Ya kan? Sambil nyuri ayam orang, lari kemudian mengucapkan Allahu Akbar, takbir, sallu ala nabi. Jadi jihad dong. Nah. Maka para sahabat heran. Kok bisa ini orang yang begitu berani dan begitu semangat di medan jihad justru dikatakan huwa finnar, dia di dalam neraka oleh Nabi SAW. Karena para sahabat selalu percaya, yakin terhadap berita dan sabda Nabi SAW. Maka salah satu dari para sahabat Nabi SAW ada yang selalu mengikuti orang tadi. Dia ingin tahu ini orang mati dalam keadaan apa. Ini pasti dia mati dalam keadaan sulh khatimah. Kalau tidak mungkin. Maka tidak mungkin Nabi berkata demikian terhadapnya. Sahabat tersebut pun mulai mengikuti dan memperhatikan kegiatan sehari-hari orang tadi. Suatu ketika dia mendapatkannya di medan jihad yang sedang terluka parah, terkena panah para musuh. Dia tidak sabar atas ujian tersebut. Fanasaba sayfahu faqatala nafsah atau fa'asqata nafsahu fa'alaihi faqatalah. Karena tidak sabar, dia pun menancapkan pedang. Yang di tanah. Kemudian dia pun menjatuhkan badannya ke padang tersebut, maka dia mati bunuh diri. Berarti mati su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah. Mati bunuh diri. Setelah kejadian tersebut, sahabat Nabi SAW tersebut pun langsung pergi menemui Nabi SAW. Kemudian menyatakan, ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah bahwa engkau adalah utusan Allah. Nabi pun bertanya, kenapa engkau tiba-tiba berkata demikian? Karena ini menunjukkan keseriusan
atau ada sesuatu yang terlihat olehnya. Dia pun menceritakan, wahai Rasulullah, orang yang kami sepakat memujinya dan engkau menyatakan dia dalam neraka, telah aku lihat dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka Nabi SAW pun bersabda, wa inna ahadahum la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Wa inna ahadahum la ya'malu bi'amali ahlin nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah. Innamal a'malu bil khawatim. Di antara kalian ini, di antara manusia, ada yang melakukan amalan penduduk surga menurut pandangan manusia, yang terlihat oleh manusia. Sekalipun pada hakikatnya dia penghuni neraka Allah Jalla wa'ala. Dan sebaliknya ada orang yang dia melakukan amalan penduduk neraka menurut pandangan atau yang terlihat oleh manusia. Wa huwa min ahli nar. Sebenarnya dia calon penghuni neraka Allah. Kemudian di akhir hadis tersebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu innama adatul hasr dalam bahasa Arab. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu dengan penutupnya. Hadis ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, betapa bahaya dan meruginya orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sekalipun sebelumnya dia adalah orang yang taat kepada Allah. Tatkala dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, di atas maksiat, di atas pelanggaran terhadap syariat Allah, maka itu yang menjadi patokan dalam agama ini. Sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin dinilai dia pelaku maksiat, pelaku syirik, pelaku bid'ah, dan pelaku maksiat. Manusia akan menilai dia calon penghuni neraka Allah. Tetapi siapa tahu satu hari atau bahkan 1 jam sebelum dia mati, dia bertaubat kepada Allah dari dosa syirik, bid'ah atau maksiat. Atau dia tidak bertaubat dari maksiat-maksiat tersebut, tetapi dia bertemu atau mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik misalkan. Siapa yang mengetahui bahwa dia akan mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dengan penutupnya aja. Ayadan billah, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala apabila kita bertahun-tahun, andai kata kita bertahun-tahun di atas kebaikan, bertahun-tahun di atas sunnah, mempertahankannya dan mendakwahkannya. Ayadan billah, menjelang wafat salah satu di antara kita futur, dia jatuh ke dalam kesyirikan, dia jatuh ke dalam maksiat, atau dia jatuh ke dalam bid'ah, atau bahkan mungkin di saat dia melakukan maksiat perdana dia mati, maka ini sungguh merugikan. Dia mati di saat melakukan zina perdana, merugikan. Seumur hidup dia berusaha untuk tidak berzina, untuk menjauhi zina. Suatu ketika imannya melemah, pintu syahwat begitu terbuka di hadapannya, tiada orang yang menasihatinya, dan rasa takut kepada Allah di dalam hatinya telah melemah. Dia pun penasaran atau ingin
merasakan atau melakukan perbuatan zina. Begitu dia melakukan zina perdana tersebut, kematian datang menjemputnya. Malaikat maut datang mencabut nyawanya. Dia pun mati dalam keadaan seperti itu. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya, jemaah. Dan kalau seorang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Nabi SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebagian ulama menyatakan, hal ini bisa antum lihat pada tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dan juga tafsir As-Sa'di, Karimur Rahman, Taysir Karimur Rahman. Di bawah ayat Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam berserah diri kepada Allah Jalla wa Ala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir atau oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa para ulama dahulu mengucapkan sebuah kalimat yang ma'ruf, yang masyhur di kalangan mereka, man i'tada 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi atau man kana 'ala syai'in i'tada 'alaihi. Barang siapa yang sering melakukan sesuatu, maka dia akan terbiasa dengan sesuatu itu. Barang siapa yang sudah terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu itu. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Dan barang siapa yang sudah terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu itu. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu sering-sering mudzakarah, sering-sering membahas dan mengingatkan antara satu sama yang lainnya terkait asbabul khatimah. Maka insyaallah ta'ala di kesempatan kali ini kita akan mudzakarah, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya terkait sebab-sebab yang apabila kita menjaga dan melakukannya, insyaallah ta'ala kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah adalah al-ikhlas. Menjaga keikhlasan kepada Allah Jalla wa Ala, memurnikan ketergantungan hatinya hanya untuk Allah, memurnikan tujuan dalam beribadah hanya untuk Allah, memurnikan harapan hanya kepada Allah, memurnikan rasa takut hanya kepada Allah. Ketika iblis bersumpah di hadapan Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, dengan keagungan, keesaan, keperkasaan Engkau ya Allah, aku bersumpah akan menyesatkan seluruh hamba-hambamu. Maka iblis mengecualikan sebagaimana Allah hikayatkan di dalam surat Sad, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hanya hamba-hambamu yang ikhlas. Seorang hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, ikhlas ketika melakukan perintah Allah, ikhlas ketika meninggalkan larangan Allah, memurnikan ketergantungan hatinya hanya kepada Allah. Dia murnikan cintanya itu kepada Allah, dia murnikan rasa takutnya itu kepada Allah, optimisnya itu kepada Allah. Dia akan dijaga oleh Allah Jalla wa Ala dari penyimpangan.
sebagaimana pada ayat di atas, dan dia akan dijaga oleh Allah dari maksiat yang mungkin sudah berada di hadapannya. Di kondisi yang mungkin kebanyakan manusia akan terjerumus ke dalamnya, Allah yang akan menjaganya karena keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Hal ini dapat kita perhatikan pada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Betapa berat dan betapa dahsyat godaan zina yang datang kepada beliau. Allah sebutkan di dalam surat Yusuf, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, kata Allah. Dan istri raja pun mulai menutup pintu-pintu atau jendela-jendela yang ada di dalam istananya. Begitu semua pintu, jendela yang ada di dalam istananya itu sudah tertutup, dia pun berkata kepada Nabi Yusuf, "Hai talak, silahkan engkau berzina denganku wahai Yusuf." Pada kondisi yang begitu berat, dengan godaan yang begitu dahsyat, beliau digoda oleh istri Raja Mesir. Kita mungkin jangankan digoda oleh istri Raja Mesir, jika digoda oleh istri Raja Somalia aja mungkin kita bisa jatuh tumbang. Jangankan istri Raja Mesir, istri Raja Somalia saja kalau sempat menggoda kita, seperti istri Raja Mesir yang menggoda Nabi Yusuf, bisa-bisa jenggot kita runtuh. Bisa-bisa antum langsung berlutut di hadapannya, akan stroke, hitam langsung. Lalu bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Dirayu dan digoda oleh istri Raja Mesir dan beliau seorang pemuda yang tentunya godaan zina kepada seorang pemuda itu jauh lebih dahsyat daripada kepada orang yang sudah tua. Andai kata ada orang yang digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita untuk berzina, tetapi dia enggan melakukannya karena faktor usia, umurnya itu sudah 70 tahun, 80 tahun, ini bukan sesuatu yang mengherankan. Ya kan? Ada kakek-kakek digoda untuk berzina oleh seorang wanita, kemudian dia tidak mau melakukannya. Ini luar biasa atau biasa? Biasa mah, walaupun ada juga kakek-kakek yang jatuh juga. Ya, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Tidak jarang kita mendengar berita yang seperti itu. Tapi kali ini yang digoda oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan jabatan, kedudukan untuk berzina adalah seorang pemuda yang masih sangat sempurna syahwatnya, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang menggoda beliau bukan wanita biasa, wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Ini dua hal yang membuat semakin dahsyat rayuan atau godaan zina kepada seorang laki-laki. Punya kedudukan dan kecantikan. Istri Raja Mesir zaman. Gak tanggung-tanggung godaan yang datang. Istri Raja Mesir. Bukan istri Raja Somalia. Dan tentunya inna akramakum indallahi atqakum. Dan hal yang dimaklumi akan kecantikannya wanita-wanita Mesir. Yang jelas jelek-jeleknya orang Mesir, laki-lakinya saja, jelek-jeleknya orang Mesir
Belum pernah kita dapatkan ada orang Mesir yang hidungnya itu seperti bentuk angka adalah 8. Jelek-jeleknya orang Mesir hidungnya itu seperti angka 7. Paham teman? Ya. Beda dengan kita orang Indonesia kan. Katanya ganteng atau cantik tapi hidungnya seperti angka adalah 8. Ya. Cantik walaupun hidungnya angka adalah 8. Orang Arab enggak, paling orang Mesir. Ya, rata-rata hidungnya angka 7 bukan angka 8. Ini sudah wanita dari Mesir, istri raja Mesir lagi. Di dalam sebuah bangunan, di dalam sebuah kamar yang tiada orang satupun yang selain mereka berdua. Berat nggak kira-kira? Antum anak muda, jomblo, single. Tiba-tiba ada wanita yang cantik jelita dan seorang wanita yang memiliki jabatan masuk ke dalam kos antum, ke kamar kos, atau masuk ke rumah antum. Kemudian mengajak dan merayu antum untuk berzina dengannya. Kira-kira mudah enggak untuk meninggalkan rayuan tersebut? Bisa-bisa langsung pitam. Langsung kena stroke lutut antum. Apalagi kalau iman lagi lemah, syaitan mulai bermain. Yang penting bukan syirik dan bid'ah, bro. Dosa maksiat sebesar apapun kalau kita mati di atas tauhid, Nabi akan memberikan syafaat kepada ahli tauhid sekalipun mereka memiliki banyak dosa-dosa besar di hari kiamat nanti. Wah, masuk syubhat ya. Innallaha ghafurur rahim. Syubhat berikutnya. Ya qaddarullah, mau bagaimana lagi? Allah jauh maha pengampun lagi maha pengasih. Yang penting bukan syirik dan bid'ah. Sulit jamaah. Maka coba bayangkan kondisi Nabi Yusuf tersebut. Beliau seorang pemuda yang masih sangat sempurna syahwatnya. Tiba-tiba dirayu dan digoda oleh istri Raja Mesir yang cantik jelita. Sungguh godaan yang sangat berat. Sungguh godaan yang amat dahsyat. Seorang pemuda dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik. Seorang wanita pejabat lagi misalkan. Udah cantik, pejabat lagi dia. Di suatu kondisi yang sangat berat, kita bisa lolos dan selamat dari godaan tersebut. Seperti Nabi Yusuf di sini. Pintu-pintu atau jendela yang ada dalam istananya dia kunci semuanya. Tidak ada selain mereka berdua. Kemudian dia berkata, "Hai talak. Silahkan engkau melakukannya wahai Yusuf." Ini istri Raja Mesir. Dari sisi kecondongan, maka pada wanita tersebut ada sekian faktor atau sebab yang membuat seseorang mudah jatuh ke dalam zina yang dia seru. Yang pertama dia cantik. Yang kedua dia istri Raja Mesir. Ada sisi ketiga lainnya. Ada tekanan batin di situ. Dia istri raja. Dan Nabi Yusuf diangkat sebagai anaknya. Kalau tidak mau melakukannya, tentunya dia bisa melakukan hal-hal yang bisa menzalimi fisik Nabi Yusuf. Bahkan di halaman berikutnya Allah sebutkan bahwa godaan yang menimpa Nabi Yusuf tersebut semakin dahsyat. Di mana yang menginginkan, yang jatuh cinta kepada Nabi Yusuf bukan hanya istri Raja Mesir saja, bahkan juga wanita-wanita yang ada di daerah tersebut yang tadinya mereka mencela istri Raja Mesir tatkala mereka mendengar
berita bahwa istri Raja Mesir ingin berzina dengan Nabi Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Tetapi begitu mereka melihat Nabi Yusuf yang sangat ganteng, mereka terkejut, mereka heran. Kok bisa ada manusia seganteng ini? Di saat itu di tangan mereka ada pisau-pisau atau ada pisau untuk memotong roti. Begitu mereka melihat Nabi Yusuf alaihi salam yang begitu ganteng, mereka kagum dan terheran-heran dengan kegantengan Nabi Yusuf. Tanpa sadar mereka mengiris-iris tangan mereka dengan pisau yang mestinya mereka gunakan untuk memotong roti yang ada. Wa kabbarnahu. Mereka bertakbir. Mereka membesarkannya. Dan menyatakan ma hadza illa basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini. Ini malaikat. Ganteng seperti ini. Kemudian istri Raja Mesir menyatakan laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Inilah orang yang aku ingin mengajak dia berzina tetapi tidak mau melakukannya. Walain lam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia masih tetap bertahan tidak mau berzina denganku, dia akan gua penjarai. Dia akan dipenjarakan dan dia akan dihinakan. Betapa besar tekanan kepada Nabi Yusuf. Enggak mau zina di penjara. Di saat sebagian orang lain di penjara gara-gara zina. Ya. Yang penting zina walaupun di penjara. Ya, siap berzina walaupun diancam penjara. Nabi Yusuf tidak siap berzina sekalipun diancam penjara kalau tidak mau berzina. Nah, gimana tuh? Yang menggoda beliau wanita yang sangat cantik jelita, istri Raja Mesir. Ya. Enggak perlu nazar lagi kalau di Arab tuh, kalau Mesir tuh, kalau mau nikah. Ya. Untuk kecantikan enggak perlu nazar lagi ya, kurang lebih begitulah mubalaghahnya. Istri Raja Mesir. Kan enggak mungkin seorang raja Mesir nikah sama wanita Somalia, Afrika. Ya. Kebiasaan para raja pasti akan mencari istri yang wanita yang paling cantik sebagai istrinya. Ini udah cantik, istri Raja Mesir lagi. Ruangan semuanya udah tertutup. Tiada satupun manusia kecuali dia dan wanita tersebut. Ustadz nggak ada, ikhwan tak ada, ya lingkungan jauh dari ikhwan. Tiba-tiba antum digoda seperti itu. Kemudian diancam, kalau ente juga nggak mau, kamu saya penjara. Ini wanita kita tahu punya jabatan, dan dia bisa memanjari ente. Atau diancam, kalau kamu juga nggak mau, maka saya akan berteriak dengan suara yang keras bahwa kamu memperkosa saya, biar kamu dipukul, dipersekusi oleh masyarakat. Gimana? Nggak berzina, dituduh zina. Nggak mau berzina sama dia, dia akan berteriak. Dia cantik pula lagi, pejabat lagi. Gimana tuh? Apa nggak pitam antum? Apa nggak stroke? Apa nggak runtuh jenggot antum? Apalagi syubhat mulai datang. Innallaha ghafurur rahim. Ada wanita pelacur Allah masukkan ke dalam syurga karena memberikan seteguk air ke seekor anjing. Dan saya bukan pelacur andai kata ini terjadi. Dan ini bukan tauhid, bukan syirik dan bid'ah. Yang penting kita jaga diri kita jangan jatuh ke syirik dan bid'ah. Main syubhatnya. Sulit jamaah. Coba perhatikan uraian Allah dalam surat Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf bisa selamat? Padahal kata Allah, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Sungguh istri Raja Mesir sudah sangat hasrat untuk melakukan zina dengan Nabi Yusuf. Dan antum yang belum nikah, tak usah membayang-bayangkan seperti apa sih kondisi seorang wanita yang sedang hasrat buat lelaki. Nggak usah dibayang-bayangi.
Yang jelas Allah katakan istri Raja Mesir sungguh sangat hasrat sudah untuk melakukan zina dengan Nabi Yusuf. Ini kondisi yang jarang jamaah. Rata-rata ketika terjadi perzinaan yang betul-betul hasrat, yang syahwan itu mengejolak sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya adalah lelaki terhadap wanita, bukan wanita terhadap lelaki. Seringnya demikian. Maka coba bayangkan jemaah, kondisi yang begitu luar biasa, godaan begitu dahsyat. Yang menggoda beliau yang pertama istri Raja Mesir, cantik, punya kedudukan, ruangan semuanya sudah tertutup. Yang keempat, ada tekanan batin. Kalau tidak mau melakukannya, berbagai kejelekan mungkin akan dia lakukan terhadap Nabi Yusuf. Kondisi yang berikutnya, dia betul-betul sedang hasrat. Syahwatnya sedang bergejolak terhadap Nabi Yusuf. Allah selamatkan Nabi Yusuf. Apa sebabnya? Di antaranya Allah sebutkan, innahu min ibadinal mukhlasin. Dia adalah dari hamba-hamba kami yang dianugerahkan keikhlasan kepadanya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ada sebuah kitab bagus, antum beli atau juga ada PDF kalau antum sudah bisa bahasa Arab. Ya, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, faedah-faedah dari surat Yusuf, dari kisah Yusuf alaihi salam. Ketika beliau menerangkan ayat ini, kata beliau, tidaklah seorang itu menjadi minal mukhlasin kecuali sebelumnya dia adalah minal mukhlisin. Tidak mungkin seorang hamba itu menjadi orang-orang hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang dianugerahkan keikhlasan oleh Allah, yang telah dimurnikan oleh Allah untuk dirinya, kecuali sebelumnya dia adalah orang yang telah memurnikan dirinya untuk Allah. Faedah dan buah dari keikhlasan jamaah. Dan kalau kita mau jujur menilai diri kita ini, maka kita akan menyadari bahwa tidaklah kita mudah jatuh ke dalam maksiat, melainkan karena kelemahan kita yang keikhlasan kita yang lemah ketika beribadah. Seringnya kita riya dalam beribadah. Begitu sering kita ujub. Lemahnya keikhlasan kita ketika salat 5 waktu, ketika haji, ketika umrah, ketika sedang menuntut ilmu agama, ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, ketika berinfak. Sehingga ketika kita berhadapan dengan maksiat, betapa mudahnya kita jatuh ke dalamnya. Ini di antara sebab husnul khatimah jamaah. Al-ikhlas. Sebab berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah ad-du'a. Adalah doa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan bahwa di antara doa yang senantiasa Nabi SAW panjatkan kepada Allah adalah doa yang berbunyi Allahumma muqallibal qulub. Dan berbuat yang lain musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena seringnya Nabi SAW membaca doa tersebut, Aisyah pun bertanya kepada beliau, kenapa demikian wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, ya Aisyah, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Wahai Aisyah, sesungguhnya hati anak Adam itu di antara kedua jari jemari Allah. Tentunya ini sifat Allah yang sesuai dengan keagungannya Allah, yang tidak boleh kita memperbagaimanakannya, yang tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah akan membolak-baliknya, memutarbalikannya sesuai dengan kehendaknya. Ada orang di pagi hari masih di atas sunnah, masuk sore hari dia sudah menjadi ahlul bid'ah. Ada orang yang di pagi hari dia masih bertauhid, di sore harinya dia telah
melakukan kesyirikan. Dan tidak sedikit jamaah yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang tadinya mungkin dia adalah sebab kita kenal sunnah, sekarang justru dia yang tidak nampak lagi. Orang-orang yang dialah yang telah mempertemukan kita dengan hidayah ini, yang telah mengantar kita ke majelis ilmu agama, yang telah memperkenalkan kepada kita manhajus salaf, justru dia yang memeranginya saat ini. Saat ini justru ia meninggalkannya. Justru dia yang berusaha menarik dan mengajak kita untuk meninggalkannya. Hidayah jemaah. Oleh karena yang hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Kenapa? Karena qalbun itu inqalaba yanqalibu, mudah berbolak-balik. Nabi wafat. Betapa banyak orang yang murtad setelah Nabi wafat. Imran bin Hittan, salah satu ulama hadis di masa tabi'in, menjadi tokohnya Khawarij. Setelah menikah dengan putri pamannya yang merupakan ustazahnya Khawarij. Hidayah jemaah. Enggak mudah mempertahankan hidayah ini, apalagi di zaman kita ini. Di sebuah zaman yang sudah begitu jauh dari masa Nabi dan para sahabatnya. Yang sudah begitu jauh dari masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di sebuah zaman yang pintu syahwat dan syubhat begitu terbukanya. Atau terbuka lebar. Maka memperbanyak doa di atas amatlah penting jemaah. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apabila Nabi SAW saja memperbanyak doa tersebut, maka kenapa kita tidak memperbanyak bacaannya? Memperbanyak doa tersebut kepada Allah. Beliau Nabi, lingkungan beliau para sahabat. Pintu-pintu syahwat atau syubhat di masa itu belumlah ada seperti di masa kita ini. Bersamaan itu Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan itu ciri penduduk syurga Allah. Hal ini Allah sebutkan di awal surat Ali Imran. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau sesatkan, engkau selewengkan hati kami setelah engkau memberikannya hidayahmu. Tidak sedikit jemaah, ada orang yang tadinya taat kepada Allah, cinta masjid, cinta majelis ilmu agama, taat kepada Allah. Kini dia mulai bermudah-mudahan dengan maksiat zina, bermudah-mudahan dengan judi, dia mulai jatuh kepada maksiat khamar, jatuh ke riba. Yang tadinya dia yang menerangkan kepada kita keharaman riba, sekarang justru dia yang melakukannya. Dan lebih parah dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, ya dan billah, jatuh ke dalam akidah-akidah yang menyimpang. Terlebih lagi kalau akidah tersebut merupakan salah satu dari akidah yang membatalkan Islam jamaah. Seperti akidah wahdatul adyan, berkeyakinan persamaan agama. S1-nya di Saudi, S2-nya di Saudi, S3-nya di Saudi, Mekah. Tesisnya sekte-sekte yang membahayakan keutuhan NKRI. Disebutkan di dalamnya Syiah, Sufi dan yang lain-lainnya. Sekarang justru dia yang menyuruh manusia kepada akidah-akidah yang bisa memurtadkan dan membatalkan Islam. Wahdatul adyan. Menyembelih ke dewa ini, ke dewa itu tidak mengapa. Itu adat, tidak apa-apa. Sebelumnya Masya Allah, celananya di atas kedua mata kakinya. Dia berjenggot. Dulunya dia tegas terhadap kesyirikan.
semangat mengajak manusia kepada tauhid, mengikuti sunnah Nabi SAW dan memperingatkan mereka dari bahaya bidah. Sekarang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang bisa membatalkan Islam. Saya menyatakan ucapan-ucapan yang bisa membatalkan Islam. Bukan vonis batalnya Islam individu seseorang. Itu urusan ulama kalau sudah individu, bukan kita sebagai penuntut ilmu agama. Ucapan-ucapan akidah-akidah yang bisa membatalkan Islam seseorang. Hidayah jemaah. Maka hendaknya kita memperbanyak doa seperti di atas. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kita mengandalkan kecerdasan kita. Sungguh banyak di sana orang-orang yang lebih cerdas dari kita. Mereka menghafal Al-Qur'an 30 juz. Mereka menghafal ribuan hadis. Tetapi sekarang mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Justru sekarang mereka menyuruh kepada kebidahan atau jatuh ke dalam maksiat. Hidayah, hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah. Hendaknya selalu kita membaca dan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi saja berdoa demikian. Bahkan juga di antara doa Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku kembali ke belakangku setelah aku semangat. Ya, ini Nabi SAW pada latar belakang Nabi bukan syirik, bukan bid'ah dan bukan pula maksiat. Hanya saja sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau manusia biasa selama 40 tahun. Tetapi beliau semenjak lahirnya tidak pernah menyentuh syirik. Dijaga oleh Allah dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat, dari khamar saja dijaga oleh Allah. Beliau menjalankan sisa syariat Nabi Ibrahim. Tetapi beliau berdoa kepada Allah, A'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku kembali ke belakangku, ke masa laluku. Mundur ke belakang setelah aku semangat ya. Tidak sedikit jamaah orang-orang yang 15 tahun yang lalu semangat hadir di kajian, sekarang tidak pernah nampak lagi. Orang-orang yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu taat kepada Allah. Sebab dia kita semangat menuntut ilmu. Sebab dia kita semangat memelihara sunnah Nabi. Sebab dia sebagian kita meninggalkan rokok, meninggalkan perkara-perkara haram lainnya. Sekarang justru dia yang melakukannya. Justru dia yang menjadi contoh kejelekan dalam hal tersebut. Hidayah jemaah. Ini yang kedua. Yang ketiga jemaah yang dimuliakan Allah. Jika kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita tidak mau mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah menjaga kejujuran hati kita dengan Allah Jalla wa'ala. As-sidqu ma'allah. Jujur bersama Allah. Kalimat jujur bersama Allah ini lebih dalam maknanya daripada ikhlas. Dia semangat beribadah kepada Allah bukan hanya ketika dia berada di halayak keramaian saja. Dia tetap semangat menyembah dan beribadah kepada Allah sekalipun dia sendirian. Falau sadaqullah lakana khairan lahum, kata Allah. Andai kata mereka jujur bersama Allah, maka itu adalah kebaikan untuk mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan menjadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih." Barang siapa yang memohon pahala mati syahid kepada Allah bisidqin, dengan hati yang jujur. Jujur dia meminta kepada Allah. Dan setiap kita
tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Betul? Gak bisa kita membohongi diri kita sendiri. Kita tahu diri kita ini pendusta ataukah bukan. Kita tahu diri kita ini bermain-main dengan Allah ataukah serius. Kita tahu diri kita ini jujur di dalam meminta sesuatu kepada Allah ataukah tidak jujur. Nah, kata Nabi, barang siapa yang jujur memohon pahala syahid di sisi Allah, maka Allah akan sampaikan dia kepada kedudukan syuhada sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Karena kejujuran hati dia ketika memohon kepada Allah. Dia jujur memohon, meminta kepada Allah untuk bisa haji atau umrah. Jujur. Buktinya jujurnya dia serius berusaha untuk bisa pergi haji dan umrah. Qadarullah, Allah menakdirkan dia mati dalam keadaan belum haji dan umrah. Maka insya Allah pahala haji dan umrah telah tercatat untuknya. Dia udah punya uang untuk umrah, hanya saja belum punya mahram misalkan. Dia seorang wanita, belum punya mahram. Dia wanita yang masih gadis atau janda, mau berangkat umrah nggak punya mahram. Dia tahu dalil-dalil yang melarang seorang wanita safar tanpa mahram. Maka dia pun tidak berangkat umrah karena tidak ada mahram. Sedangkan hatinya selalu merindukan rumah Allah. Merindukan Masjidil Haram, merindukan Masjid Nabawi, merindukan Quba. Ingin tawaf, ingin sa'i di sana. Ingin memperbanyak salat dan ingin memperbanyak tilawatul Quran di dalam Masjidil Haram. Dia terharu dan sedih ketika melihat kawan-kawannya banyak yang telah haji atau umrah, sedangkan dia belum melakukannya. Dikarenakan uzur syar'i, belum punya mahram. Atau punya mahram tapi belum punya uang. Tapi dia jujur bersama Allah dalam hal tersebut. Andai kata dia mati, maka insya Allah Ta'ala Allah akan memberikannya pahala haji atau umrah. Man sa'ala Allah syahadat bisidqin ballaghahu Allah manazila syuhada wa in mata ala firash. Barang siapa yang memohon, meminta kepada Allah pahala mati syahid dengan hati yang jujur, maka Allah akan memberikannya. Allah akan memberikan kepadanya kedudukan para syuhada sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Wa may yakhruj muhajiran ila Allah wa may yakhruj muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar hijrah menuju Allah dan Rasulnya, di tengah perjalanannya dia mati. Ada sebagian sahabat Nabi yang mati di pertengahan perjalanan hijrah mereka ke Madinah. Belum sampai ke Madinah, ke tempat hijrah. Tetapi di jalan hijrah. Maka pahala hijrahnya sudah sempurna untuk dia. Husnul khatimah. Jujur, kejujuran hati bersama Allah. Contoh lainnya, sebuah kisah yang saya kira rata-rata di antara kita sudah pernah mendengarnya. Seorang yang pernah membunuh 100 orang. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bertaubat. Begitu taubat, dia baru mengangkat langkah taubatnya. Dia bertobat, kemudian dia menuju suatu lingkungan yang dia akan menetap berdomisil di lingkungan tersebut karena arahan alim sebelumnya bahwa di lingkungan itu banyak orang-orang saleh yang mentauhidkan Allah, hendaknya engkau bertahan di sana. Dia pun pergi menuju lingkungan tersebut. Berpertengahan jalannya dia mati. Fakhtasamat fihi malaikatul azabi wa malaikatur rahmah. Maka terjadilah perselisihan antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab menyatakan, ini urusan saya. Innahu lam ya'mal khairan qat, karena dia belum melakukan kebaikan apapun. Belum salat, belum yang lain-lainnya. Malaikat rahmat menyatakan, bukan, ini urusanku. Ini hak saya. Innahu jaa'a muqbilan biqalbihi 'ala Allah. Dia walaupun belum melakukan ibadah, tetapi dia mati dalam keadaan menghadap dengan hatinya yang jujur kepada Allah.
fa arsalallahu al-malak fi surati Adam. Maka Allah pun mengutus malaikat yang ketiga. Seorang malaikat dengan bentuk anak Adam. Berkata kepada dua malaikat tadi, qisuhu, coba kalian ukur tubuh dia. Lebih dekat kemana dia? Apakah dia lebih dekat ke daerah orang-orang soleh yang dia sedang menuju kepadanya, ataukah dia lebih dekat dengan daerahnya yang dulu, yang penuh dengan kehancuran, kerusakan. Begitu diukur, fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Rupanya tubuhnya itu lebih dekat, jasadnya itu lebih dekat ke daerah yang dia menuju kepadanya. Maka dia pun diwafatkan, diambil oleh malaikat rahmat. Belum buat apa-apa, ya kan? Amr bin Uhayyis, seorang sahabat Nabi yang bengis terhadap Islam sebelumnya. Di perang Uhud, begitu perang Uhud langsung berangkat, ikut ke perang medan jihad Uhud dan langsung mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Amala qalilan wa ujira katsira. Amalan dia sedikit, tapi pahalanya besar. Belum buat apa-apa, belum pernah salat seumur hidupnya. Begitu taubat, masuk Islam, ada pengumuman jihad dari Nabi, dia pun langsung ikut dan langsung mati. Belum pernah salat seumur hidupnya. Amila qalilan wa ujira katsira. Amalannya sedikit, tapi pahalanya besar. Kejujuran hati jemaah adalah salah satu dari sebab husnul khatimah. Sebab yang lainnya, dan ini yang terakhir mungkin karena waktu yang membatasi kita, sebenarnya masih banyak sebab-sebab yang lainnya, namun mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada hari ini dapat menjadi sebagai bahan renungan buat kita yang menginginkan husnul khatimah. Adalah al-mubadarah wal musara'ah. Segera dan berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Dan ini merupakan ciri mukmin sejati. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang telah kita baca di kajian tadi malam. Itu ayat yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat tetapi hati mereka selalu takut, karena mereka tahu akan kembali kepada Allah. Setelah Allah menyebutkan sifat mereka tersebut, Allah sebutkan kriteria mereka yang karena sifat mereka tersebut adalah yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba dan bersegera di dalam melakukan kebaikan. Demikian pula sifat mereka para nabi dan para rasul yang Allah sifati di dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang bersegera. Para nabi aja bersegera dalam melakukan kebaikan. Kenapa kita tidak, jemaah? Para nabi andai kata menunda suatu amalan, tentu sebabnya bukan seperti kita. Kita mungkin berkata duha masih panjang, nanti ajalah jam 11, saya ambil waktu yang paling afdalnya. Itu jam 11 lupa, mengantuk, tidur atau yang lainnya. Para nabi mereka lebih terjaga daripada kita. Bersamaan itu Allah katakan mereka selalu bersegera di dalam melakukan kebaikan. Dan mereka menyembah, berdoa kepada kami dalam keadaan takut, harap-harap cemas, dan selalu tunduk kepada kami. Terlebih lagi kita yang sudah berada di zaman fitnah ini, jamaah. Hendaknya kita selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian
bil a'mali fitana. Segeralah kalian di dalam melakukan amalan, di dalam beramal saleh di zaman yang sudah penuh dengan fitnah. Fitnah syubhat di masa kita luar biasa, jemaah. Jangankan syubhat tersebut, jangankan di masa Nabi, di masa 3 generasi aja belum ada. Ya kan? Ideologi-ideologi yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para salaf amatlah banyak di masa kita. Terang-terangan. Bahkan ideologi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah terkadang sebagai tempat kalau dinampakkan bisa-bisa dia diusir di daerah tersebut. Ini menunjukkan betapa asingnya kebenaran dan betapa dahsyatnya fitnah di masa kita. Sebagian tempat ada orang yang diusir gara-gara dia berkeyakinan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kajiannya dipersekusi, dibubarkan dan divonis sesat oleh lembaga-lembaga tertentu gara-gara berkeyakinan dan menyampaikan akidah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Padahal itu akidah yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Divonis sesat, dipersekusi, bahkan dilakukan hal-hal yang lainnya terhadapnya. Fitnah yang luar biasa. Belum lagi fitnah syahwat. Pintu-pintu zina, pintu prostitusi, pintu khamar, pintu judi begitu terbuka di masa kita. Bahkan tidak sedikit tempat prostitusi dilegalkan, jemaah. Ya. Masjid tidak ada yang jaga, diskotik justru banyak dacking yang menjaganya. Kajian-kajian yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah dipersekusi dan terkadang dibiarkan. Tidak ada yang menjaganya, diskotik justru tidak ada yang mempersekusinya. Untuk diskotik, sebagian mereka justru berlomba-lomba untuk menjaganya. Pentas dangdutan, tempat-tempat karaoke, tempat-tempat prostitusi, sebagian mereka justru berlomba-lomba untuk menjadi decking tempat tersebut. Berlomba-lomba untuk menjaganya. Syahwat zaman fitnah. Apa perintah Nabi? Badiru bil a'mali fitnah. Bersegeralah kalian beramal di zaman yang penuh dengan fitnah. Kaqita'il lailil muzlim. Seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Nabi ibaratkan fitnah di sebuah masa yang sudah jauh dari masa beliau ibarat potongan-potongan malam yang sangat gelap. Kita di malam hari, di dalam kegelapan malam tanpa cahaya, kira-kira apa yang ada di sekitar kita akan terlihat oleh kita ataukah tidak? Tidak akan terlihat, jemaah. Pasti kita akan bersikap hati-hati. Apalagi kita berjalan di sebuah jalan yang kita belum menghafalnya, yang kita belum mengetahuinya. Kita akan berhati-hati jangan sampai jatuh ke jurang, jangan sampai ada binatang yang menyengat kita, jangan sampai ada binatang buas yang menerkam kita, dan seterusnya. Amat mengerikan, amat membahayakan. Nabi ibaratkan zaman fitnah seperti itu, jemaah. Lebih jelas lagi, Nabi terangkan setelah itu dengan sabdanya, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang di pagi hari masih mukmin, di sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, dan ada pula di sore harinya dia masih mukmin, di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya, dia menjual agamanya dengan secuil dari perkara dunia ini. Maka perintah Nabi, badiru bil a'mali fitana, bersegeralah kalian beramal. Punya kesempatan untuk salat tahajud, lakukan langsung, jangan tunda-tunda. Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk meninggalkan riba sebelum mati, kesempatan untuk bersedekah, kesempatan membangun masjid, kesempatan menuntut ilmu agama, kesempatan haji, kesempatan untuk umrah, maka segerakan. Demikian juga wahai para jomblo dan single, punya kesempatan untuk menikah, maka segerakan menikah, jangan ditunda-tunda daripada mati dalam keadaan jomblo. Dan tentunya mati dalam keadaan jomblo dan single bukanlah mati su'ul khotimah, yang harus ditakuti. Tapi yang bahaya itu mati dalam keadaan
su'ul khatimah. Mati di atas syirik, mati di atas bid'ah, atau mati di atas maksiat. Ya. Jadi enggak usah takut mati dalam keadaan jomblo. Tapi mati dalam keadaan jomblo tidak dianjurkan. Justru dianjurkan untuk mati dalam keadaan tidak menjomblo. Karena Nabi bersabda, ya ma'syara syabab man istata'a minkum alba falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang telah memiliki kemampuan untuk menikah di antara kalian, hendaknya dia segera menikah. Dengan menikah, hatinya lebih tenang, pandangannya akan lebih tunduk. Allah berfirman, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah pada kalian adalah Allah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan pasangan hidup untuk kalian. Apa tujuannya? Agar kalian merasa tenang dengannya. Dan kalian bisa merasakan mawaddah dan rahmah di antara kalian. Dan dalam hal tersebut terdapatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kata sebagian ulama salaf, laisal hub mithlan nikah. Sungguh tiada cinta yang lebih indah daripada cinta yang ada di dalam rumah tangga. Enggak percaya kalian? Cobalah nikah. Biar kalian tahu betapa indahnya cinta yang terjalin di antara pasangan suami istri yang dibangun, yang dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang jauh lebih indah daripada sinetron Korea. Jauh lebih indah daripada film-film atau novel-novel yang ditulis oleh manusia. Kenapa saya sering tekankan masalah nikah, jamaah? Karena hal ini saya dapatkan dari para ulama setiap kali mereka menyebutkan bab istiqamah. Mereka sebutkan ini untuk para pemuda. Karena tidaklah para pemuda itu futur, melainkan sebabnya ujung-ujungnya syahwat, jamaah. Syahwat ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya karena wanita. Tapi kalau dia udah menikah, dia sudah tersibukkan mencari nafkah buat istrinya, buat anak-anaknya. Begitu pintu zina terbuka di depannya, syahwatnya sudah terkontrol. Ya. Karena dia memiliki istrinya, dia udah punya istri, dia ingat sama istrinya. Setiap ada seruan dari syaitan untuk memandang wanita lain yang bukan mahram baginya, dia ingat dia udah punya istri yang harus dia syukuri. Ya, istriku lebih cantik daripada dia, ngapain aku lihat dia? Hatinya lebih nyaman. Hati yang sedang sesak, yang sedang sempit, yang sedang gundah gulana, begitu pulang ke rumah jumpa istri yang cantik jelita, istri yang salihah, hatinya langsung tenang. Apalagi istri yang memahami ilmu agama, yang tahu bagaimana beradab dengan suami, yang tahu apa yang harus ia lakukan ketika suami pulang dari safar, ketika suami pulang dari pekerjaan, bagaimana adab dia ketika menunggu suaminya, adab bersama suami di atas ranjangnya, adab bersama suaminya di dalam rumahnya. Maka sungguh hati seorang akan tenang dengannya. Nah, maka pernikahan ini pun jangan dipersulitkan wahai para akhwat. Karena Nabi menyatakan khairun nisa aisaruhunna muhnah. Aisaruhunna mahram. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang paling berkah adalah yang paling murah maharnya. Ini sebagian wanita atau sebagian wali wanita, bahkan juga tidak sedikit sebagian wanita agak terlalu tinggi, ya syaratnya. Apalagi misalkan dia melihat dirinya masih muda dan cantik, rata-rata menggunakan jurus kalau ada yang menadornya, siapa dia? Ya. Emang dia siapa? Kan begitu. Begitu umurnya sudah 25 ke atas, sudah mulai siapa itu? Begitu umurnya sudah 30 ke atas, siapa aja deh. Karena masih muda dan merasa cantik, ya. Kaedahnya, sikapnya, emangnya siapa dia? Siapa dia itu? Begitu umurnya sudah 25 ke atas, itu siapa ya?
Begitu umurnya sudah 30 ke atas, siapa aja deh. Jangan kayak gitu, jangan sampai jatuh ke dalam siapa aja deh. Dengan menikah kita akan lebih istiqamah, rumah tangga kita akan kita di atas sunnah akan lebih semangat insyaallah taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini beberapa poin terkait judul pembahasan kita hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sedikit menyimpang pertanyaannya. Penyimpangan walaupun sedikit tetap nggak boleh. Ya. Ada hadis Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup pada masaku, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya, apakah tabi'in dan tabi'ut tabi'in perkataan atau pendapatnya terjadi bisa jadi dalil sampai mana batas fungsi dalam agama? Barakallahu fiik. Datang hadis dua atau ya yang saya ingat dua hadis dalam hal ini. Yang pertama hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bunyinya khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, perhatikan bahasa Nabi. Sebaik-baik manusia. Nabi tidak menyatakan sesuci-suci manusia dari kesalahan. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Para sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka siapa? Murid-murid mereka, tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka, murid-murid tabi'ut tabi'in. Murid-murid para tabi'in yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Ini dalam Bukhari. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, yu'khadul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman sami'ahu minkum. Ilmu ini diambil dari kalian. Siapa? Para sahabat beliau. Diambil dari orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian. Siapa? Tabi'in. Dan diambil dari orang-orang yang telah mendengarnya langsung dari orang-orang yang telah mendengarnya langsung dari kalian. Siapa? Tabi'ut tabi'in. Kata para ulama, ini rekomendasi pujian dari Nabi SAW untuk 3 generasi umat manusia ini. 3 generasi ini secara umum. Bukan secara individu manusia. Secara generasi, secara masa, ini adalah sebaik-baik masa. Adapun secara individu manusia, maka tentunya individu sahabat lebih baik daripada individu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tetapi dari sisi kesalahan, maka tiada satupun individu manusia yang suci dari kesalahan kecuali para nabi dan para rasul. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan tiada satupun ucapan atau perbuatan yang bisa menjadi hujah kecuali perbuatan atau ucapan Nabi. Oleh karena para ulama ketika membahas definisi hadis, mereka sebutkan definisi hadis itu adalah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyyah. Hadis itu adalah ucapan, perbuatan, iqrar atau sebuah riwayat yang menerangkan sifat, akhlak atau bentuk Nabi SAW. Adapun ucapan dan perbuatan para sahabat Nabi, maka para ulama di dalam ilmu usulul fiqh tidak menjadikannya sebagai sumber hukum. Bukanlah sebuah hujah yang tidak boleh diselisihi. Akan tetapi, jika ada ucapan para seorang sahabat Nabi yang masyhur dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka sebagian ulama menganggap ini sebuah hujah. Karena itu adalah ijma' sukuti. Ya. Oleh karena Imam Syafi'i menyatakan bahwa saya kalau ada ucapan para sahabat Nabi, saya akan berusaha untuk tidak keluar dari ucapan mereka, pendapat mereka. Dan andai kata mereka berselisih, saya akan berusaha juga untuk tidak keluar dari salah satu dari ucapan mereka setelah melihat mana yang lebih kuat. Jelas ya? Maka secara individu, ucapan dan perbuatan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in bukanlah hujah yang tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena kata para ulama menerangkan sebagai sumber hukum,
mereka sebutkan adalah Al-Quran dan hadis. Cabang dari itu ijma' atau qiyas. Ijma' yang mundhabit kata Imam Ahmad adalah ijma' 3 generasi ini. Karena setelah 3 generasi ini manusia sudah sangat banyak bertebaran di berbagai penjuru dunia yang sangat sulit untuk dipastikan mereka telah ijma' dalam sesuatu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.